Di ujung barat Indonesia, sebuah provinsi memegang keistimewaan yang unik dan penuh makna. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, bukan hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan menyelami secara mendalam bagaimana syariat Islam membentuk wajah Aceh hari ini, dari aturan pakaian hingga sistem peradilan yang khas, dan bagaimana hal itu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya. Sejarah Aceh bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan kisah sebuah bangsa kecil yang berani berdiri di antara raksasa kekuasaan dunia. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Aceh telah dikenal sebagai kerajaan besar, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam yang telah berdiri sejak akhir abad ke-15. Letaknya yang strategis di ujung barat Sumatera menjadikannya pusat perdagangan rempah-rempah dan tempat persinggahan kapal-kapal dari Arab, India hingga Tiongkok. Di bawah Sultan Ali Mukhayat Shah, Aceh mulai memperluas wilayahnya, menantang kekuasaan Portugis di Selat Malaka. Namun, masa keemasan benar-benar terjadi di era Sultan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1607 sampai tahun 1636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh memiliki armada laut yang kuat, bahkan sempat menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman, Inggris, dan Belanda. Lahir pusat studi Islam ternama seperti Dayah Tano Abi dan Dayah Tengku Cik di Tiro yang menjadi magnet ulama dunia. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah bukan hanya karena kedekatannya dengan Arab secara spiritual, tapi juga karena menjadi pintu awal masuknya Islam ke Nusantara, bahkan mendukung penyebarannya ke wilayah lain seperti Minangkabau, Semenanjung Melayu, dan bahkan Pulau Jawa. Namun, sejarah tidak selalu tentang kejayaan. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Ini bukan sekedar invasi, tetapi awal dari salah satu perang kolonial paling brutal dan panjang dalam sejarah dunia, yaitu Perang Aceh pada tahun 1873 sampai tahun 1904. Dalam perang ini, Belanda mengerahkan hingga 100.000 tentaranya sepanjang 30 tahun konflik. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar yang terkenal dengan strategi infiltrasinya, dan Cut Nyak-Dien, simbol perlawanan perempuan, menjadi legenda perlawanan. Meski akhirnya kekuasaan kesultanan runtuh, perlawanan rakyat tetap berlanjut dalam bentuk gerilya dan perlawanan adat. Setelah Indonesia merdeka, Aceh berharap diberi status istimewa sebagai pengakuan atas sejarah panjangnya. Apalagi, rakyat Aceh adalah salah satu yang pertama menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia dan bahkan menyumbang 2 pesawat Dakota untuk kepentingan diplomasi Indonesia. Namun harapan itu pupus ketika Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950 tanpa konsultasi mendalam yang membuat rakyat Aceh merasa dihianati.
Gelombang protes pun mulai muncul, yang pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1959 yang memberikan status daerah istimewa kepada Aceh, khususnya dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat. Meski demikian, ketidakpuasan terus berlanjut, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan ketimpangan dalam pembangunan. Kondisi ini memicu berdirinya Gerakan Aceh Merdeka, tepatnya pada tahun 1976, yang menuntut kemerdekaan penuh bagi rakyat Aceh. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 3 dekade yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Momentum perubahan datang setelah bencana tsunami besar pada tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 170.000 jiwa di wilayah Aceh. Tragedi ini membuka jalan bagi proses perdamaian yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang memberikan landasan hukum bagi otonomi khusus dan keistimewaan Aceh seperti yang dikenal saat ini. Setelah hampir 3 dekade mengalami konflik bersenjata yang mengorbankan ribuan nyawa dan menghancurkan banyak aspek kehidupan, Aceh akhirnya menemukan titik terang menuju perdamaian melalui Kesepakatan Damai Helsinki. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang panjang dan rumit antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berlangsung di ibu kota Finlandia yaitu Helsinki, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2005. Poin-poin utama Kesepakatan Damai Helsinki meliputi penghentian konflik bersenjata antara kedua belah pihak yang telah sepakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan aksi militer. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM bersedia menyerahkan senjata dan mengakhiri perjuangan bersenjata, sementara pemerintah Indonesia menjamin keamanan dan perlindungan bagi semua warga Aceh. Poin yang kedua adalah pemberian otonomi khusus yang luas. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan otonomi yang jauh lebih besar kepada Aceh, memungkinkan provinsi ini mengelola urusan internalnya secara mandiri, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan tata pemerintahan. Poin yang ketiga, penerapan syariat Islam secara formal. Aceh diberi hak untuk menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari sistem hukum daerah sesuai dengan identitas budaya dan agama masyarakat setempat. Poin yang keempat, pengakuan partai politik lokal. Gerakan Aceh Merdeka dan partai politik lokal lainnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh, sehingga masyarakat Aceh dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui jalur demokrasi. Poin kelima adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesepakatan ini juga menekankan pentingnya pemulihan sosial dan ekonomi Aceh pasca konflik dan tsunami, termasuk bantuan dari pemerintah pusat dan komunitas internasional. Kesepakatan Damai Helsinki ini kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menjadi payung hukum resmi bagi pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Melalui undang-undang ini, Aceh memperoleh kewenangan legislatif dan eksekutif yang luas, termasuk pembuatan kanun atau peraturan daerah yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan hukum berdasarkan syariat Islam. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih mandiri, khususnya migas, dengan pembagian hasil yang lebih menguntungkan Aceh.
Selanjutnya ada hak untuk membentuk partai politik lokal, sesuatu yang unik dan tidak diberikan kepada provinsi lain di Indonesia. Selain itu, Aceh juga memperoleh pembentukan lembaga adat dan pemerintah lokal yang memperkuat identitas dan tradisi Aceh. Kesepakatan ini tidak hanya mengakhiri konflik berdarah yang berlangsung puluhan tahun, tetapi juga membuka jalan bagi Aceh untuk membangun masa depan yang damai, mandiri, dan berkeadilan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Aceh bukan sekedar gelar simbolis, melainkan diwujudkan dalam aspek hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadikan provinsi ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Berikut ini beberapa aspek utama yang membuat Aceh memiliki status daerah istimewa. Yang pertama adalah penerapan hukum syariat Islam secara resmi. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari sistem hukum daerah. Pemerintah Aceh diberi kewenangan untuk membuat kanun atau peraturan daerah berdasarkan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ibadah, perilaku sosial, hingga aturan berpakaian. Mahkamah Syariah di Aceh memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berlandaskan hukum Islam dan beroperasi sejajar dengan pengadilan negeri di wilayah tersebut. Pelaksanaan syariat ini mencerminkan identitas keagamaan masyarakat Aceh dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua adalah hak membentuk partai politik lokal. Berbeda dengan provinsi lain, Aceh memiliki hak eksklusif untuk membentuk partai politik lokal. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan Damai Helsinki yang mengakui aspirasi politik masyarakat Aceh setelah masa konflik. Partai lokal seperti Partai Aceh berfungsi sebagai saluran utama pengaduan dan perjuangan politik rakyat Aceh, dan tidak ada partai politik lokal yang diizinkan berdiri di luar Aceh. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengelola politiknya sendiri sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah. Yang ketiga adalah dana otonomi khusus yang signifikan. Aceh menerima dana otonomi khusus atau dana otsus dari pemerintah pusat yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain. Dana ini dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta rekonstruksi pasca konflik dan bencana tsunami 2004. Dana otsus tersebut bertujuan mengatasi ketertinggalan Aceh akibat dampak perang dan bencana alam, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam. Aceh memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, khususnya minyak dan gas bumi. Pemerintah Aceh berhak memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil pengelolaan migas dibandingkan dengan provinsi lain. Kewenangan ini merupakan bagian dari kompensasi atas kontribusi Aceh dalam perjuangan kemerdekaan, serta pengakuan atas posisi strategis Aceh yang kaya sumber daya alam. Yang kelima, simbol dan lembaga adat yang kuat. Sebagai daerah istimewa, Aceh memiliki simbol-simbol pemerintahan dan budaya sendiri, seperti bendera, lambang, dan lagu daerah yang berbeda dengan provinsi lain. Aceh juga memiliki lembaga adat seperti Wali Nangro yang berperan sebagai pemimpin adat dan simbol persatuan rakyat Aceh.
Lembaga adat ini menjaga nilai-nilai tradisional, adat istiadat, serta menegakkan norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, otonomi pemerintahan yang luas. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan provinsi lain dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Aceh dapat mengatur urusan dalam negeri seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman masyarakat, dan kebijakan sosial secara mandiri. Otonomi ini memungkinkan Aceh menyesuaikan kebijakan dan pembangunan dengan kebutuhan lokal yang khas dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Dengan berbagai keistimewaan tersebut, Aceh bukan hanya istimewa secara simbolik, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Keistimewaan ini menjadi fondasi untuk membangun Aceh yang damai, maju, dan berdaulat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi dan menyeluruh dalam sistem hukumnya. Penerapan syariat ini bukan hanya sebatas simbol, melainkan benar-benar menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah Aceh mengeluarkan sejumlah kanun atau peraturan daerah yang didasarkan pada hukum Islam. Kanun ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari etika berpakaian, pergaulan antar warga, tata cara beribadah, hingga aturan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam hal pakaian, warga diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, perempuan diharapkan memakai jilbab dan laki-laki mengenakan pakaian yang menutup aurat. Dalam hal pergaulan, adanya pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjaga kesopanan dan moral masyarakat. Dalam hal konsumsi, larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan zat yang memabukkan. Pelanggaran terhadap kanun syariat bisa dikenakan sanksi yang berupa cambuk atau denda yang dilaksanakan secara terbuka oleh aparat penegak hukum syariah. Mahkamah Syariah di Aceh memiliki kewenangan mengadili kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum Islam seperti perzinaan, perjudian, dan minuman keras. Pengadilan ini beroperasi sejajar dengan pengadilan negeri biasa. Penegakan hukum syariat ini dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban, moralitas, dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Meskipun penerapan syariat di Aceh mendapat berbagai tanggapan, mayoritas masyarakat Aceh memandangnya sebagai bagian penting dari identitas budaya dan agama mereka. Syariat Islam dianggap sebagai landasan spiritual dan sosial yang menguatkan persatuan serta moral masyarakat Aceh. Dengan penerapan syariat Islam yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, Aceh menampilkan sebuah model daerah yang unik di Indonesia, di mana nilai-nilai agama menjadi pijakan utama dalam membangun tata sosial dan hukum daerah. Indonesia hanya memiliki dua daerah istimewa, yaitu Aceh dan Yogyakarta. Tapi keduanya punya fondasi yang berbeda. Yogyakarta istimewa karena sistem pemerintahan monarki, yaitu sultan yang menjadi gubernur.
Sementara Aceh istimewa karena latar sejarah konflik, syariat Islam, dan hasil kesepakatan damai. Keduanya menunjukkan bahwa keistimewaan daerah bisa lahir dari akar budaya maupun peristiwa sejarah politik. Lalu, apa dampak dari semua keistimewaan ini? Aceh memang mengalami pembangunan pasca konflik dan pasca tsunami. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik membaik, namun tantangan tetap ada. Tingkat kemiskinan masih tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Dana otsus yang besar tidak selalu dikelola secara efektif. Kasus korupsi di kalangan elit lokal menjadi sorotan publik. Ketimpangan dan keterbatasan investasi masih menghambat pertumbuhan ekonomi Aceh. Namun, bagi banyak warga, keistimewaan tetap menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Aceh bukan hanya daerah dengan sejarah panjang dan luka mendalam. Wilayah ini juga adalah simbol kekuatan identitas, kedaulatan, dan pencarian keadilan. Status keistimewaan bukan sebuah hadiah. Status tersebut lahir dari perjuangan, dialog, dan komitmen untuk hidup bersama dalam bingkai Indonesia. Selama rakyat Aceh terus menjaga warisan sejarah dan memanfaatkannya untuk kemajuan bersama, maka keistimewaan itu akan terus bermakna. Inilah Aceh, daerah yang istimewa bukan hanya karena hukum, tetapi karena jiwanya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.